banyak kita menganggap sepele terhadap amal perbuatan dosa yang kita lakukan. Ini paling banyak. Kita menganggap dosa itu nanti saya tobat selesailah, ya kan? Ini yang paling banyak. Kita begitu sudah berbuat dosa, ya Allah ya nanti saya tobat ya. Nanti Allah akan memaafkan pasti. Ya Allah memaafkan. Tetapi masalahnya kita tidak tahu seberapa besar, ya kan? Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Itu yang paling penting. Am hasibtum, apakah kamu mengira, kata Allah, antadkhulul jannata, kamu dimasukkan oleh Allah begitu saja ke dalam surga. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, Allah belum melihat siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kamu. Wa ya'lamas sabirin, dan orang yang bersabar. Kita mengingat Allah itu di akhir, tidak di awal. Contohnya apa Ustaz? Ketika kita berusaha sekarang, mohon maaf ini Bapak Ibu, ketika kita berdagang sekarang, ketika kita bekerja sekarang, ketika kita berbuat sekarang, berbisnis sekarang, yang kita ingat bagian Allah itu kapan? Di akhir. Ketika kita bersembilan, maka Allah harus masuk bahagian yang ikut bersyarikat dalam ke-10. Jadi ketika kita menghitung mamanya kita bergaji, berapa gaji kita? Gaji kita 10 juta. Maka kita bergaji 10 juta, masing-masing kita ada 5 orang tadi 10 juta, Allah harus juga mendapatkan gaji 10 juta. Dan ketika Allah menjadi bahagian ke-10 itu, Masya Allah, itu bisnisnya luar biasa. Dan ternyata ketika Allah bahagian daripada kita, Allah tak mau membiarkan kita itu miskin dan bangkrut. Kajian kita berkaitan dengan muhasabah. Jadi kalau sudah akhir tahun tuh muhasabah lagi kan. Hitung-hitung berapa tinggal umur saya ini kan. Berapa tinggal amal sudah berapa banyak yang sudah dilakukan. Apa yang sudah saya laksanakan. Nah, maka kita hitung-hitunglah. Jadi kalau hari ini, pagi hari ini insya Allah kita mulai menghitung-hitung nih Bu. Kalau kurang tambah, ya kan? Kalau banyak, tak ada banyak, ya kan? Jadi kurang terus, amalan itu akan senantiasa kurang. Jadi insya Allah kita akan membahas apa itu muhasabah dan bagaimana cara kita bermuhasabah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita mulai dari ayat yang kita bacakan tadi, surah Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Ini panggil orang beriman ini. Jadi orang yang beriman ini Allah panggil. Allah panggil untuk apa? Pertama, ittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum maqaddamat liqad, hendaklah semua daripada kamu, hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ini pagi hari ini, subuh hari ini kita coba memperhatikan ayat Allah ini. Allah panggil orang yang beriman. Kemudian dimulai dengan ketakwaan. Berarti muhasabah ini sangat penting sekali. Tetapi muhasabah ini harus dimulai dengan ketakwaan. Jadi banyak juga orang sekarang muhasabah juga ada kan. Tapi muhasabahnya di tiga boleh koto kampar gitu kan. Atau di harau, muhasabah di harau. Bercampur laki-laki je perempuan. Itu nak muhasabah kan dah. Itu mencari tambahan tu kan. Jadi muhasabah harus dimulai dengan ketakwaan. Ini
yang namanya muhasabah, introspeksi bahasa kita kan. Introspeksi harus dimulai dengan ketakwaan. Jadi landasannya adalah ketakwaan, takwa. Ittaqullah wal tanzur, kata Allah. Hendaklah engkau memperhatikan. Maka konsep muhasabah yang pertama itu adalah senantiasa melihat. Ini dari kalimat an-nazar. An-nazar itu berarti melihat. Jadi ulama banyak pendapat ini tentang an-nazar ini. Pertama melihat, yang kedua menganalisis, yang ketiga mendalami. Nah, itu nama an-nazar. Jadi kalau ada judul an-nazariyat itu dalam bahasa Arab itu ya. Jadi an-nazariyat itu berarti itu dia melihat pertama, kemudian memperhatikan, kemudian menganalisis, kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan. Nah, itu namanya an-nazar. Jadi kalau ada biasanya muktamar itu kan, itu ketika ada seminar-seminar maka ada namanya an-nazariyat. Itu adalah pandangan-pandangan yang dalam dan sangat-sangat detail sekali. Itu namanya an-nazariyat. Maka ketika Allah mengatakan wal tanzur, maka hendaklah engkau memperhatikan secara mendalam, engkau lihat secara detail sekali. Nafsum ma qaddamat ligad, sesuatu jiwa itu untuk memperhatikan apa yang dia lakukan untuk hari esok. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, maknanya apa? Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk esok hari kita. Jadi konsekuensi dalam hidup. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu rahmati Allah, hampir semua sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan semua sama sahabat yang lain, hampir semua mereka itu mempersiapkan dirinya sekarang untuk masa depannya. Mereka itu mempersiapkan hari ini untuk masa depannya semuanya. Dia tidak memikirkan saya hari ini saya ingin hidup santai, ya kan? Apalagi yang udah pensiun kan, hidup mau santai, apa Zat? Ya udahlah Zat, ngopi pagi, ya kan? Menikmati itu. Bukan itu Bapak Ibu, bukan itu. Tetapi kita apa yang kita harus persiapkan untuk masa yang akan datang kita. Yang lebih jauh apa yang harus kita siapkan untuk akhirat kita. Apa yang saya persiapkan? Apakah kita sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya? Masya Allah, kalau kita lihat Bapak Ibu rahmati Allah, bagaimana para sahabat itu atau para ulama itu, mereka itu sangat sungguh-sungguh untuk mempersiapkan hari yang akan datang itu. Bahkan dia mempersiapkan dengan segala sesuatunya, ilmunya. Maka ini perlu kita kajian ilmu ini Bapak Ibu. Dan kajian ilmu ini bukan kajian sepele sebenarnya. Sangat penting sekali, terutama dalam masalah ilmu agama. Orang-orang zaman dahulu mereka sangat sungguh-sungguh di dalam menuntut kajian ilmu. Bahkan ada satu kisah itu bernama Abu Yusuf. Abu Yusuf ini murid daripada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini adalah di antara imam mazhab yang 4. Imam mazhab yang 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu muridnya bernama Abu Yusuf. Abu Yusuf ini salah satu karakternya itu apa? Dia sangat gemar sekali belajar dan gemar sekali dalam menuntut ilmu. Gemar sekali. Namanya pengajian itu, kalau ada ngaji mana aja tuh, mau masjid Muhajirin, masjid Ansor, masjid macam-macam lah ya kan. Semua masjid yang ada di sini, Nurul Yakin, semua dia datangi. Kenapa? Karena sangat gemarnya sekali dalam mengaji. Sampai suatu ketika, dan dia sangat sekali suka karena dia adalah seorang ahli fikih, ya kan? Kalau ahli fikih ini orang yang gemar sekali nanti bercerita, berdebat untuk mencari dalil-dalil.
Sehingga dia berdebatlah dengan salah seorang temannya. Ketika sudah berdebat seperti itu, maka dalam perdebatan itu dia merasa bahwa pendapatnya adalah pendapat yang benar. Kawannya pun berkata seperti itu. Akhirnya mereka berpisah. Ibu Yusuf berpisah dengan temannya. Tetapi di dalam perjalanan waktu, Abu Yusuf merasa, ya Allah, apa yang saya pikirkan ini salah kayaknya ya Allah, ya kan? Pendapat kawan saya tadi itu yang benar. Pendapat yang disampaikan oleh kawan saya tadi itu yang benar. Maka saya harus berjumpa dengannya ya Allah. Jadi zaman dulu bukan zaman kayak sekarang, kan? Kalau sekarang kita mau nelpon kawan, hi friend, jumpa langsung, kan? Ada nomor ya, kan? Kalau sekarang ada nomornya, jumpa Pak Haji. Oh Pak Haji, oh siapa nama Pak Haji itu? Tengok nomornya, cek, langsung keluar. Halo Pak Haji, mau jumpa ya? Ya kan? Bisa. Zaman dulu tidak ada. Ketika zaman itu, ketika kita sudah pisah itu, apalagi orang zaman dahulu, Bapak Ibu, mereka itu gemar sekali mengaji, belajar jauh-jauh. Kalau kita ngaji paling dekat Rumbai, ya kan? Jauh-jauh pasar pusat, ya. Tapi kalau orang zaman dahulu, Bapak Ibu, kita tahu Imam Bukhari asalnya dari Bukhara. Bukhara itu daerah mana itu? Daerah apa namanya? Rusia, ya, Rusia. Sekali-sekali kita pergi juga lah ke Rusia, kan? Nengok makamnya Imam Bukhari, itu kan? Ya sama-sama lah kita, ya kan? InsyaAllah satu masjid Muhajirin ini, InsyaAllah, ya kan? Kita berangkat ke Bukhara, kita lihat itu. Memang jauh di Rusia sana. Dan itu kemana belajarnya Bapak Ibu? Belajarnya itu sampai ke Hijaz. Hijaz itu jauh sekali itu. Dari Hijaz beliau pertama di kota Mekah. Ambil semua hadis dari kota Mekah. Kemudian dah dapat semua hadis dari kota Mekah, dia pindah ke Madinah. Ambil pula hadis semua dari kota Madinah. Sudah dapat dia hadis dari kota Madinah, dia dengar pula sahabat banyak yang pindah dari Madinah ke Kufah. Karena Kufah ketika itu adalah masa kejayaan Islam ketika itu, Kufah itu, karena pemerintahan pindah dari Madinah ke Kufah. Ada sahabat di situ, dicari lagi hadisnya dan dia hafal sudah ribuan hadis. Kemudian pindah lagi ke Baghdad dan keliling begitu tuh. Jadi orang-orang zaman dahulu saking gemarnya mereka mengaji itu, mereka berkeliling, ya, berkeliling dari satu masjid bukan ke masjid yang lain. Sekarang saya tengok banyak juga jamaah yang keliling ini, ya. Saya jumpa jamaah ini di masjid ini, besok jumpa masjid ini. Saya tanya, kenapa ke masjid ini? Oh, masjid ini ada gulai kambing, Ustaz. Makanya ramai jamaahnya, kan? Ini ada juga ya, jamaah gulai kambing namanya itu, kan? Setelah pengajian kan ada makan-makan biasanya itu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah itu. Jadi kalau kita lihat sahabat-sahabat zaman dahulu itu, mereka sangat gemar sekali. Abu Yusuf tadi ketika dia sudah berjumpa dengan ketika dia bertemu dengan kawannya tadi, maka dia teringat, ini pendapat si Anu ini benar. Maka dia berazam, ya Allah, kalau bisa ya Allah, sebelum saya mati itu saya diperkenankan untuk belajar darinya ya Allah. Masya Allah Bapak Ibu, kalau bisa saya mati, sebelum mati itu diperkenankan untuk belajar kepada temannya tersebut. Sampailah ajal akan datang kepadanya. InsyaAllah udah berada di pembaringan, udah berada di sisi pembaringan itu, di sisi kasur itu, sudah nafas sudah satu-satu. Dan begitu dia dengar kawannya ini datang, senang sekali dia. Dan ketika jumpa, apa yang dilakukan? Wahai temanku, ketika saya pikir-pikir hampir berapa tahun ini, apa pendapat engkau itu benar? Maka tolong sekarang ini ajarkan saya apa yang telah menjadi dasar dan dalilmu sehingga yang kamu katakan itu bisa benar. Jadi ajarkan kepada saya dalil-dalilnya apa, dasar-dasar hukumnya apa, sehingga pendapat itu. Maka Masya Allah kata temannya ini, ya Abu Yusuf, kau ini napas sudah tinggal 2, ya kan? Satu, ya kan? Tapi masih ingin belajar. Masya Allah, masih ingin belajar. Napas sudah tak ada lagi nih, udah nak habis lagi, kan?
Maka kalau kata sekarang udah zikir aja lah banyak kan, baca syahadat. Kata Rasul, saya udah baca syahadat dan terus sudah saya baca zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mohon, saya sangat-sangat suka sekali dalam menuntut ilmu, belajar setiap waktu. Sehingga ketika itu diajarkanlah oleh kawannya, oh dalilnya begini, Masya Allah. Dan Masya Allah, begitu kawannya ini keluar saja beberapa langkah, sudah terdengar tangisan dalam rumah kalau beliau sudah meninggal. Masya Allah. Bapak Ibu rahmati Allah, ini diantara keutamaan para ulama kita. Jadi ulama kita ini orang-orang yang sangat gemar sekali dalam belajar dan menuntut ilmu. Mereka tidak akan puas dengan apa yang mereka punya. Mereka akan senantiasa mencari, Masya Allah. Maka kalau kita lihat tadi Imam Bukhari, Imam Muslim, ya kan, rata-rata, dan bahkan kalau kita baca dalam fikih kita, Imam Syafi'i itu lahir di mana? Imam Syafi'i dia berasal dari Palestina. Kemudian Imam Syafi'i karena ayahnya meninggal, oleh ibunya dibawa ke Makkah Al-Mukarramah. Begitu sampai di Makkah, sampai umur 7 tahun, dan dia sudah, Masya Allah, ya, karena cerdasnya Imam Syafi'i ini, memang Imam Syafi'i ini cerdas ya. Jadi kalau Imam Syafi'i itu dia membaca satu hadis, kemudian setelah dibacakan satu hadis, maka dia akan langsung bisa mengulangi hadis tersebut. Masya Allah. Jadi kalau baca satu hadis, dibacakan hadis, umpamanya hadis tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, maka hijratuhu sampai akhir itu ya, panjang sekali hadisnya itu. Kalau dibacakan saja satu hadis, maka dia pada saat berikutnya dia bisa mengulang hadis tersebut, ya kan? Satu kali aja. Kalau kita, oh tak tahu lah Ustaz, ya kan? Allah babuih muli apa tu kan? Mulut Ustaz tu mengajarkan hadis tu tak hafal-hafal, itulah kita tu kan. Itu kecerdasannya Imam Syafi'i. Dan Masya Allah, kalau kita baca juga sejarah Imam Syafi'i, beliau itu di Makkah sampai umur 7 tahun oleh ibunya, wahai Imam Syafi'i, sekarang dah cukuplah engkau belajar sini. Engkau pergilah belajar ke tempat lain. Umur 12 Imam Syafi'i akhirnya belajar ke Madinah bersama dengan Imam Malik. Sehingga ketika itu sangat masyhur sekali itu. Imam Malik itu mengajarkan Imam Syafi'i dalam waktu hanya beberapa bulan itu Imam Syafi'i sudah hafal Muwatta'nya Imam Malik. Masya Allah. Hafal Muwatta'. Muwatta' itu kitab hadis. Muwatta'nya Imam Malik, dan bahkan Imam Syafi'i umur 18 tahun itu sudah duduk di majlisnya Imam Malik. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, ini keutamaan para sahabat ini ya, para orang alim ulama ini, dia sudah duduk di majlisnya Imam Malik. Ketika sudah duduk majlisnya seperti inilah majlisnya. Jadi kalau zaman dahulu itu ada majlis ilmu, saking banyaknya majlis ilmu. Imam Malik punya majlis ilmu, Imam Syafi'i punya, Imam Abu Hanifah punya, Imam Ahmad bin Hanbal punya, Imam Fudail bin Iyad punya majlis. Semua mereka punya majlis itu. Masya Allah. Dan ketika itu 18 tahun sudah bisa duduk di majlisnya, karena ilmunya sudah luar biasa. Dan kata Imam Malik ketika itu, wahai Imam Syafi'i, engkau belajar berapa bulan saja sama saya, sudah hafal banyak sekali hadis, sudah hafal ilmu-ilmu ini dengan, maka udah cukuplah di sini. Akhirnya Imam Syafi'i pindah ke Baghdad. Dari Baghdad pindah ke Mesir terakhirnya. Dan itulah Bapak Ibu rahmati Allah, keutamaan orang yang belajar dan menuntut ilmu dan mempersiapkan harinya untuk esok. Ini konsepnya di dalam Islam itu, senantiasa mempersiapkan harinya untuk esok. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, maka tentunya kita ketika mempersiapkan hari ini, inilah yang disebut dengan muhasabah. Dan tentunya kita ingin tahu sekarang apa langkah-langkah kita bermuhasabah ini, ya kan? Ibarat kita pergi ke Pekanbaru itu, Pekanbaru. Ibarat kita pergi ke Dumai, ya kan? Maka langkahnya kita masuk ke tol, ya kan? Dari tol itu bayarlah, ya kan? Nah, kalau tidak bayar tidak bisa masuk, ya kan? Pakai kartu, ya kan? Harus bawa kartu. Kartu itu jangan bawa kartu aja, harus ada saldonya. Tak ada saldonya tidak bisa, ya kan? Tangkok nanti, ya kan? Harus ada saldonya. Dan kalau ada saldonya,
pastikan juga kendaraan Anda berada dalam keadaan yang aman. Kan gitu kan? Jangan sampai tanggal pula ban di dalam tol itu bahaya. Koncang tanggal ban itu bahaya kan. Dan pastikan juga minyaknya cukup sampai ke Dumai. Kemudian semuanya lah ya dipersiapkan. Kemudian jangan mengantuk di dalam perjalanan. Karena kecepatan yang kencang luar biasa. Nah, begitulah sampai nanti kita ke Dumai dengan aman dan selamat. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita melaksanakan muhasabah ini pun ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada kata para ulama itu ya, ada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu menyebutkan ada 5 langkahnya. Ada 5 langkahnya kita bermuhasabah yang disingkat dengan 5M. 5M. Kalau sekarang pengajian di 3M, katanya kan? Sekarang ada juga pengajian tuh. Pengajian tuh 5M katanya kan? Makan, katanya. Jadi sudah pengajian makan, katanya kan? Dan itu banyak juga sekarang. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, di dalam muhasabah ini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 5 langkahnya, 5M. M yang pertama disebut dengan muahadah. Apa namanya? Muahadah. Muahadah ini bahasa kitanya adalah perjanjian. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, di dalam kita bermuhasabah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah muahadah, buat perjanjian. Kita ingat-ingat perjanjian. Kita ini Bapak Ibu rahmati Allah, kita ini sudah melakukan perjanjian ketika kita belum lahir lagi. Jadi sebelum kita lahir masih dalam keadaan ruh kita ada. Ini sekarang nih ruh dengan jasad. Ruh kita mana? Ini dalam, nggak tahu, dalam hati, di dalam badan kita ini ada ruh. Dan yang nampak ini namanya jasad. Ketika dahulu sebelum jasad ini ada, kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk ruh. Dan ruh itu sudah dibuat oleh Allah perjanjian. Maka ketika masih zaman di dalam ruh itu Allah mengatakan, qala alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah sudah menganggap perjanjian. Apakah aku ini bukan Tuhanmu? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata kita semua ketika itu ruh berkata, betul, engkau adalah Tuhan kami. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, inilah dalil dari para ulama fikih ya, yang menyebutkan seorang anak kecil yang baru lahir dan dia belum balik, maka dia dikategorikan muslim dan akan masuk surga. Apa sebab? Karena dia sudah beriman sejak dari awal di alam ruh itu. Maka ketika ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, ini bagaimana hukumnya seorang anak yang kecil bukan muslim, apakah dia masuk surga atau neraka? Maka saya katakan pasti dia masuk surga. Apa sebab? Dia seorang muslim, ya? Dan dia sudah diambil syahadatnya ketika dia masih di alam ruh. Maka ini dalil pula kita ini tak perlu lagi bersyahadat. Jadi Bapak Ibu kita ini ya kan tak ada yang bersyahadat, ya kan? Tak ada lagi mengucapkan syahadat di depan ada saksi dan lain sebagainya. Tak perlu. Apa sebab? Kita sudah beriman sejak masih di dalam bukan alam rahim, alam ruh kita, di alam ruh kita. Kemudian yang kedua, bahwa sesungguhnya kalau seandainya dia sudah iman, maka tak perlu lagi ketika dia anak kecil itu, maka dia akan ditempatkan di dalam surga. Siapa saja, baik dia muslim ataupun non muslim. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, tadi ini masalah muahadah. Dan muahadah ini, jadi kita sudah membuat perjanjian. Allah sudah mengatakan, qala alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Maka kita semua ruh mengatakan, betul, engkau betul-betul Tuhan kami ya Allah. Maka muahadah ini Bapak Ibu dirahmati Allah, maka haruslah senantiasa setiap harinya kita perbaharui. Maka kita setiap hari itu niscaya memperbarui
muahadah perjanjian kita dengan Allah. Maka setiap hari kita baca, ya kan, di dalam solat kita mulai dari awal, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini muahadah sebenarnya. Ini adalah muahadah. Maka kita baca setiap hari itu kan, sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Engkau ya Allah. Masya Allah, Bapak Ibu, ini memang betul-betul didalami. Dan ini muahadah. Muahadah ini ya membuat perjanjian, ingat-ingat terus. Jadi syarat suksesnya muhasabah itu ya janji kita itu kita ingat. Karena kalau tak ingat janji bahaya kan. Sekarang orang banyak yang tak ingat janji, ngutang janji bayar 1 bulan, udah setahun hendak bayar-bayar. Ketika tanya, lupa Ustaz ni kan, ada hutang baru kan. Banyak orang ingat ketika mau berhutang, lupa ketika bayar. Itu banyak kan. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah, ini memang sifat manusia kan. Kenapa? Karena tak ingat janji. Maka kadang-kadang janji itu harus ditulis. Kayak kalau saya hutang piutang Bapak Ibu, walaupun hanya 100.000, 200.000, saya bilang tulis sajalah, ya kan. Jadi nanti kalau seandainya mau nagih itu tak perlu lagi pakai mulut. Ya kan. Kemudian kan zaman sekarang dah canggih, ya kan. Kalau zaman dah canggih ini, kalau ada hutang piutang, ya kan, apa 100.000, 1 juta, 2 juta, saya bilang tolong tulis. Dengan ini saya berhutang, ya kan, dan saya akan membayar hutang saya dalam jangka waktu sekian bulan. Tanda tangan. Tidak usah pakai materai, tambahlah biaya, kan? Tanda tangan aja cukup. Pakai saksi 2, ya kan. Nanti ketika kita mau menagih, tak perlu lagi bayar. Foto, kirim, ya kan. Kalau masih beringkar juga, itu tanda tangan siapalah. Semoga Allah memudahkan, ya kan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, itu yang muahadah. Maka muahadah kita setiap harus kita perbarui. Maka kenapa kita salat ini dalam rangka kita mengingat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat perjanjian kita, salat kita itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kan muahadah ini. Ini janji kita. Janji kita dengan Allah. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya kepada Engkaulah. Tapi percaya je sama apa tu, batu giok tu kan, atau batu cincin. Percaya juga dengan jimat-jimat itu. Percaya juga dengan macam-macam itu. Setidaknya sekarang percaya juga dengan apa kata orang. Salah percaya dengan yang lainnya. Cukup Allah sebagai zat yang dipercaya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, itulah hebatnya para sahabat, ya. Jadi kalau sahabat itu kita lihat, ya Allah, sirah nabawiyah itu kita baca. Imam Ali itu, suatu ketika Imam Ali itu dia mau melakukan perang lah, ya. Jadi mau menyerang suatu musuh. Kemudian tiba-tiba datang seorang dukun. Seorang dukun ini ya baratnya dukun-dukun kampung lah, ya kan. Dan dia berkata, "Ya Ali, sekarang kalau engkau mau perang, pergi sekarang. Karena sekarang kalau engkau pergi perang, maka engkau akan menang." Imam Ali tahu kalau dia pergi perang, dia pasti akan menang. Apa sebab? Kekuatannya, sahabatnya sungguh luar biasa. Apa yang dilakukan Ali pada waktu itu? Karena gara-gara dukun ini dia tidak mau jadi pergi. Karena takut kalau seandainya dia pergi dan dia menang, maka dalam pikirannya apa? Ini betul kata dukun ni tadi, kan? Betul, mantap juga, manjur juga dukun ini. Masya Allah, Bapak Ibu rahmati Allah. Ini yang banyak terjadi, kan? Kadang-kadang kita percaya kata orang, ini betul. Apalagi yang banyak ini banyak sekali terjadi. Maka, ya kan? Para sahabat, orang-orang soleh dia tidak mau percaya. Kalau tidak akan percaya dengan apapun yang diucapkan oleh manusia, tidak percaya.
Yang dia percaya hanya satu saja, Allah Subhanahu wa taala, dan satu saja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini Bapak Ibu, saya mengaji ini di Masjid Nurul Yakin ini. Ada satu kitab yang dikarang oleh Ibnul Qayyim itu, judul kitabnya Madarijus Salikin Bainal Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan oleh Imam Ibnul Qayyim itu jadi 3 kitab itu. Jadi tiga kitab. Jadi ini luar biasa kalau ulama kita, kalau dia mengaji, ini disebut dengan nazar tadi, nazariyat itu ya. Dari satu kalimat, dari satu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menjadi 3 buah kitab. Ya kan? Kita ada satu Al-Quran itu pun tak jadi apapun, ya kan? Satu kertas saja tak jadi. Jadi itulah hebatnya analisis para ulama itu. Di situ disebutkan untuk mencapai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Imam Ibnul Qayyim itu ada tahapan-tahapannya. Ada yang disebut dengan taubah, ada yang disebut dengan isar, ada yang disebut dengan at-tawadhu dan lain sebagainya. Itu tahapannya. Dan tak mungkin kita bahas di sini. Tak pulang-pulang kita nanti. Banyak sekali itu kajian itu. 3 kitab, 3 jilid. Saya sudah mengaji hampir di 3 tahun nih ngaji ini. Tak habis-habis ini. Insyaallah dalam sekali kajiannya Bapak Ibu. Dan itulah kehebatan para ulama itu. Memang orang-orang hebat mereka itu. Luar biasa. Kita baca kitabnya itu, semakin kita baca, semakin dalam lagi kajiannya. Dalam lagi. Itu bahas tentang at-taubah itu. Proses taubah itu apa? Bagaimana melakukan taubah? Apa setelah taubah? Bagaimana taubah? Masya Allah, itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, itu yang pertama, yang kita sebut dengan muahadah, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam muhasabah itu yang diingat, yang selalu diingat itu adalah bagaimana janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dalam sholat kita itu, kita ingat di dalam aktivitas kita sehari ini. Maka orang yang baik itu yang ingat senantiasa dengan janjinya dengan Allah. Maka saya sekarang juga sedang buat travel Bapak Ibu dengan kawan-kawan, dan saya juga belajar dari salah satu senior saya yang sekarang punya hotel di Mekah dan di Madinah, dan insya Allah saya belajar dari beliau bagaimana kita harus senantiasa ingat dengan Allah dalam setiap aktivitas kita. Ingat dengan Allah setiap aktivitasnya. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu yang menjadi masalah kita sering ingat Allah di akhir, tidak di dalam perjalanan. Ini mohon maaf, ini mungkin ada yang menganggap saya ekstrim. Saya bilang saya nggak ekstrim. Ini yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Sering kita mengingat Allah itu di akhir, tidak di awal. Contohnya apa Ustaz? Ketika kita berusaha sekarang, mohon maaf ini Bapak Ibu, ketika kita berdagang sekarang, ketika kita bekerja sekarang, ketika kita berbuat sekarang, berbisnis sekarang, yang kita ingat bagian Allah itu kapan? Di akhir. Apa contohnya di akhir? 2,5% kita keluarkan untuk zakat. Itu yang sering terjadi kan, dan itu lazimnya yang dilakukan oleh orang-orang. Tetapi Bapak Ibu, yang sebenarnya yang harus kita lakukan, dan ini yang dilakukan oleh orang-orang hebat, ada Ibnu Athaillah namanya di Mesir itu, dan ada beberapa orang yang lain yang menggunakan konsep kalau seandainya berbisnis Allah itu harus masuk bahagiannya. Jadi umpamanya kita berbisnisnya ada 5 orang ya kan, maka Allah harus menjadi bahagian yang ke-6. Ketika kita ada 7, Allah harus menjadi bahagian yang ke-8. Kalau kita ber-8, maka Allah adalah bahagian yang ke-9. Jadi umpamanya kita ada bersyarikat 8 orang, maka Allah masuk ke syarikat yang ke-9. Ketika kita ber-9, maka Allah harus masuk bahagian yang ikut bersyarikat dalam ke-10. Jadi ketika kita menghitung umpamanya kita bergaji, berapa gaji kita? Gaji kita 10 juta. Maka kita bergaji 10 juta,
masing-masing kita, ada 5 orang tadi 10 juta, Allah harus juga mendapatkan gaji 10 juta. Sehingga Allah itu senantiasa bersama dengan kita dalam setiap nafas kita itu. Kita yakin kan, pertama pasti kita ingin bisnis kita ini bisnis yang halal. Yang kedua, setiap ada keuntungan kita minta kepada Allah. Setelah ada keuntungan kita bagi bahagian ya Allah. Jadi jangan di akhir kasih itu, ngasihnya mesti di awal. Kita dapat gaji 10 juta ini, maka 10 juta ini kita kasih ke yang ini untuk masjid, untuk apa? Terserah, untuk anak yatim atau untuk apa. Tapi itu bahagiannya Allah ada dalam perjanjian kita itu. Jadi dalam perjanjian kita itu Allah masuk di situ. Jadi Allah masuk bahagian dalam perjanjian kita itu. Masya Allah. Dan Bapak Ibu, kalau di Mesir itu yang kita tahu itu sejarah Athaillah itu Masya Allah itu ternyata luar biasa perkembangan daripada bisnisnya. Jadi bisnisnya ini di Mesir itu hanya bisnis pertanian awalnya. Jadi dia ada 9 orang, ya kan? 9 orang ya, alumni Al-Azhar, alumni pertanian. Kemudian dia berasal dari negeri ujung sekali daripada Mesir itu. Ya kalau sekarang ya Papua ujung tuh lah kan, Papua dan pedalaman lagi itu. Dia buat apa namanya itu? Dia buat bisnis pertanian. Dan ketika 9 dia minta Allah masuk di situ. Bahagian ke yang ke-10 itu. Masuk Allah bagian ke yang ke-10. Dan ketika Allah menjadi bahagian ke-10 itu, Masya Allah, itu bisnisnya luar biasa. Dan ternyata ketika Allah bahagian daripada kita, Allah tak mau membiarkan kita itu miskin dan bangkrut. Allah tak mau Allah biarkan. Apa sebab? Nanti tak keluar jatahnya Allah adalah kan? Ya kan? Yang mestinya Allah dapat karena kita bangkrut, tak dapat itu Allah. Maka Allah inginkan yang seperti itu sukses. Sampai akhirnya Bapak Ibu silahkan baca itu di Google. Kalau tak percaya tanya Google ya kan. Itu di Mesir itu sampai yang 9 ini akhirnya bisa membuat universitas ya, yang mana orang datang ke situ. Padahal orang bilang itu jauh sekali, macam di Papua gitu lah. Macam mana mau datang ke Papua itu? Atau kalau di Sumatera ini mana yang paling ujung itu? Ujung enggak ada orang yang bisa datang ke situ. Akhirnya beliau buat sama kawan-kawan itu, beliau buat akhirnya rel kereta api sendiri. Jadi bayangkan itu dari Mesir itu, dari Kahirah ya kan, dari Kairo ke tempat kampungnya itu dia buat rel sendiri hanya untuk orang belajar di situ. Rel sendiri, kereta api sendiri. Jadi karena mobil itu tidak mungkin dibuat itu kan. Akhirnya apa dia buat rel sendiri. Pakai duit yang dia usahakan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, ini kita kalau sudah bermuahadah dengan Allah atau luar biasa ya. Ini yang pertama. Masya Allah, ini udah panjang nih kajian yang pertama. Yang kedua kita ringkas saja. Yang kedua, ketika kita sudah bermuahadah dengan Allah, supaya agar kita senantiasa bisa bermuhasabah itu ada syarat yang kedua, mujahadah. Maka dalam Al-Quran Allah sebutkan am hasibtum antadkhulul jannata walam, apakah kamu mengira, kata Allah, kamu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga begitu saja, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Maka ini Masya Allah tegas Allah katakan nih Bapak Ibu. Ya Allah, maka ini memang harus sungguh-sungguh kita nih, tidak bisa main-main nih. Tak bisa santai-santai sambil ngantuk-ngantuk gitu kan. Sambil kita ngopi-ngopi ya bisa. Memang harus sungguh-sungguh ternyata. Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, am hasibtum, apakah kamu mengira, kata Allah, antadkhulul jannata, kamu dimasukkan oleh Allah begitu saja ke dalam surga, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, Allah belum melihat siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kamu, wa ya'lamas sabirin, dan orang yang bersabar. Masya Allah Bapak Ibu, tegas ini, luar biasa. Ternyata Allah mengingatkan kepada kita, orang masuk surga gak gampang gitu saja. Kalau seandainya masuk surga ini macam pergi ke Harau, gampang ya kan. Putus jalan tiga boleh koto kampar tuh, lewat jalan tikus kan. Bisa sampai juga, mudah. Tapi ke surga ini berat. Apa sebab? Harus ada perjuangan di situ yang disebut dengan
mujahadah. Nah, itu disebut dengan mujahadah itu. Jadi mujahadah itu adalah kesungguh-sungguhan di dalam melaksanakan ibadah dan muamalah. Disungguh-sungguh. Maka mengaji ini memang bersungguh-sungguh. Para sahabat itu ngaji sungguh-sungguh. Tulis, ya kan? Kemudian baca lagi, tulis lagi, baca lagi, tulis lagi. Insya Allah itu betul-betul sungguh. Setiap hari itu tak dia biarkan waktunya terbuang dengan sia-sia. Tidak mau waktu itu sia-sia satu hari itu. Insya Allah saya ada 2 hari ini, Bapak Ibu, mulai dari Kamis kemarin. Insya Allah Kamis ini pengajian itu kadang 3 kali, 4 kali sehari itu. Tambah lagi mengajar saya di kampus di Umri itu, insya Allah. Kemudian setelah itu saya tak mencukupkan, mesti harus jumpa dengan kawan. Karena setiap hari saya punya prinsip harus jumpa dengan orang minimal 6 atau 7 orang baru. Karena harus kita bercerita dengan orang tersebut, mengambil ilmunya. Dan kita harus banyak belajar kepada orang-orang yang sudah berilmu. Jadi walaupun sudah mungkin orang merasa ini cukup lah Ustaz belajar nih. Saya tak ada cukup belajar nih. Setiap hari itu kita harus senantiasa bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu baru, belajar baru, cari lagi, gali lagi, cari lagi. Dan ini disebut dengan mujahadah, mujahadah sungguh-sungguh. Kita senantiasa mencari ilmu-ilmu, karena yang dilihat nanti oleh Allah bukan hasilnya. Allah tak perlu hasilnya. Kamu menjadi orang kaya, ya kan? Seperti Qarun lah, ya kan? Qarun itu kaya. Apa kurangnya kaya? Sampai harta Qarun di Mesir itu sampai ke Indonesia, kan? Jumpa kita sebut harta Qarun, ya kan? Harta siapa? Harta Qarun, ya kan? Padahal Qarun itu tadi mana-mana diamnya, kan? Sampai ke sini, saking banyaknya harta, ya kan? Apakah itu yang dilihat oleh Allah? Tidak, mujahadahnya. Maka ada satu kisah menarik itu, Bapak Ibu rahmati Allah. Ketika perang Tabuk itu, para sahabat itu diminta oleh Rasulullah, "Hai sahabat, kamu kumpulkanlah semua harta sekarang. Kumpulkan semua harta." Ada Abu Bakar menyerahkan semua hartanya, ya kan? Dan total yang disedekahkan oleh para sahabat itu, satu orang itu tak kurang daripada 2 miliar yang dia sedekahkan. Kalau kita paling 10.000, 50.000 sedekah itu kan. Kalau sahabat itu sekali sedekah 2 miliar. Maka ada yang menyebutkan sedekahnya sahabat itu 200 uqayyah. 200 uqayyah. Jadi 200 uqayyah ini, 5 uqayyah itu sama dengan 85 gram emas. Jadi sama dengan nisab, 5 uqayyah. Jadi 85 gram itu sekitar 50 juta lah duit kitanya sekarang ya deh. Jadi 50 juta 5 uqayyah itu. Kalau 200 uqayyah 50 juta kali 40 berapa itu? Subuh-subuh nih jangan suruh hitung misalnya, payah ini ya. Berat subuh-subuh itu. Ini 5 kali 4 sekitar 2 miliar. 2 miliar Bapak. 2 miliar. Itu disedekahkan oleh satu sahabat. Dan ada seorang sahabat, ini cerita kita. Ada seorang sahabat itu, dia itu tak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Tidak punya, ya kalau yang sahabat yang lain itu ternaknya banyak, kebunnya luas, ya kan, kebun sawit luas, ini banyak ya. Dia tak punya apa-apa. Sehingga akhirnya apa? Yang dia lakukan, dan dia ingin bersedekah juga. Ketika dia dengar Rasulullah ingin mengumpulkan untuk persiapan perang Tabuk besoknya itu, yang beliau lakukan adalah beliau duduk malam harinya itu ya. Jadi malam hari besok pagi mau dikumpulkan harta ini. Malam harinya beliau membawa air dari sumur ke tandon. Tandon itu tempat air ya di rumah-rumah orang itu. Itu yang dilakukannya. Dia dibawa itu ya. Sehingga dengan malam harinya itu, jadi dari maghrib itu sampai nanti subuh dia bawa air itu. Supaya apa? Paginya dia bisa bersedekah. Masya Allah, Bapak Ibu rahmatullah. Ini luar biasa. Orang-orang sahabat zaman dahulu itu asim namanya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, itu yang kedua, mujahadah. Yang ketiga di dalam proses daripada muhasabah itu, setelah kita mujahadah sungguh-sungguh karena Allah, belajar sungguh-sungguh, kemudian kita senantiasa
beribadah dengan sungguh-sungguh, melaksanakan kedekatan Allah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga itu disebut dengan muraqabah. M yang ketiga itu muraqabah. Kita senantiasa merasakan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas kita. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, inilah perlunya kadang-kadang kita berpakaian muslim. Maka kita berpakaian yang islami nih, ibu-ibu alhamdulillah sudah pakai jilbab, pakai ini, bapak-bapak pakai baju muslim, pakai gamis dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini salah satu di antaranya agar kita senantiasa bisa merasakan senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas kita. Jadi umpamanya dalam harian kita itu sebaik-baiknya kita merasakan Allah itu senantiasa bersama dengan kita. Maka sampai sekarang saya di mobil itu flash flash disk atau flash disk itu yang itu saya tidak isi kecuali hanya murattal ayat Al-Qur'an saja. Oh, dulu saya suka lagu Iwan Fals tuh kan. Nah, kan suka lagu macam-macam lah. Kalau lagu Indol tuh dari dulu enggak suka lagi. Dangdut tuh dari dulu enggak suka. Tapi dulu suka lagu pop, Iwan Fals, suka. Tapi ketika saya pikirkan, kalau seandainya kita sudah bersama dengan yang seperti itu, maka berat kita bersama dengan Allah. Maka cara kita bersama dengan Allah apa? Jadikan memang di dalam kehidupan kita itu hanya ada Allah saja. Jadi kalau ada flash disk di mobil itu, ada lagu di mobil itu, ada video di mobil itu, satu saja, video murattal Al-Qur'an. Mulai dari Al-Baqarah, mulai dari Al-Fatihah sampai nanti An-Nas. Itu masuk Bapak Ibu. Dan ini yang membuat kita merasa terus bersama dengan Allah. Dan ucapan kita itu hanya itu saja. Kemudian berjumpa dengan kawan, usahakan jumpa kawan yang memang ya satu mazhab lah kan, atau bukan satu frekuensi lah. Jadi kalau tidak, kita akan kemana-mana akal dan pikiran kita, maklumlah nama manusia itu. Jadi muraqabah itu Bapak Ibu rahmati Allah, senantiasa merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita itu betul-betul merasakan kehadiran Allah. Jadi ibarat sini ada CCTV itu, ya kan? Ini CCTV-nya Allah lebih canggih daripada CCTV ini. CCTV ini kadang-kadang bisa itu hilang tuh sinyal, kan? Hilang sinyal tak terdeteksi siapa lagi malingnya. Namanya, tapi CCTV Allah itu canggih luar biasa. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, itu yang ketiga, muraqabah. Yang keempat, ini yang pembahasan kita, muhasabah. Jadi kita masuk ke yang keempat, muhasabah, barulah kita mulai hitung-hitung. Jadi ada satu menarik ini tentang seorang sahabat. Ada dalam satu kisah itu disebutkan ketika Rasulullah duduk dalam pengajian seperti ini. Jadi biasanya Rasulullah setiap harinya selalu membuat kajian-kajian ilmu. Kadang zuhur, kadang asar, setelah asar, kadang-kadang waktu duha dan lain sebagainya. Ketika duduk seperti ini masuk seorang sahabat. Begitu masuk seorang sahabat, Rasulullah katakan ini sebagai ahli surga. Besoknya lagi ada sahabat lagi datang. Dia mengatakan ini ahli surga. Dan dalam suatu kesempatan santai-santai Rasulullah mengatakan itu ahli surga yang baru masuk itu. Sahabat itu bingung. Karena apa? Karena orang ini nggak dikenal. Orang ini tidak orang yang di antara sahabat yang utama. Utama itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Itu sahabat utama yang masyhur di kalangan para sahabat. Tapi Rasulullah langsung menjudge-nya sebagai ahli surga dan orang utama. Maka Ali bin Abi Thalib ketika itu mencari tahu siapa sahabat ini, sehingga Rasulullah sangat memuliakan. Jadi kalau sahabat Bapak Ibu, kalau sahabat itu salah satu ciri mereka itu, ketika ada orang lain berbuat kebaikan, maka mereka akan sangat ingin mendapatkan kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Jadi umpamanya ada seorang sahabat nih disebut oleh Rasul sebagai keutamaannya, maka sahabat yang lain akan berusaha untuk mencarinya. Sehingga dicari tahulah sahabat tersebut ternyata luar biasa, ibadahnya biasa, sholatnya biasa, zakatnya, sedekahnya biasa. Tapi ada satu kelebihannya. Kelebihannya adalah setiap malamnya dia akan senantiasa memuhasabah dirinya. Kalau seandainya ada kesalahan orang lain, dia akan maafkan. Kalau seandainya ada kesalahannya, maka besok pagi-pagi sekali dia akan mendatangi orang tersebut dan meminta maaf kepadanya. Insyaallah. Ini disebut dengan muhasabah, Bapak Ibu rahmati Allah.
Maka muhasabah ini arah yang paling dianjurkan oleh Rasul setiap malam. Maka setiap malam itu jangan begitu tergeletak langsung lewat itu kan. Mulai baca doa dulu, kemudian ingat-ingat apa amalan saya hari ini. Semoga yang saya lakukan itulah kebaikan. Dan yang terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah, daripada proses proses muhasabah tadi ya, mulai dari muahadah, kemudian mujahadah, kemudian setelah itu lanjut dengan muraqabah ya, dan keempat muhasabah, dan yang terakhir itu adalah muaqabah. Dan ini yang sering dilakukan oleh para sahabat. Mohon maaf Bapak Ibu, kita sekarang ini banyak kita menganggap sepele terhadap amal perbuatan dosa yang kita lakukan. Ini paling banyak. Kita menganggap dosa itu nanti saya tobat selesailah ya kan. Ini yang paling banyak kita begitu sudah berbuat dosa, ya Allah ya nanti saya tobat ya. Nanti Allah akan memaafkan pasti. Ya Allah memaafkan. Tetapi masalahnya kita tidak tahu seberapa besar ya kan Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Itu yang paling penting. Jadi muaqabah itu ini salah satu sifat. Ini Bapak Ibu, kalau kita baca dalam sirah nabawiyah itu ya, bagaimana para sahabat itu akan muaqab itu maknanya adalah memberikan sanksi terhadap dosa yang dia lakukan. Ini yang masyhur sekali ini. Ini sangat masyhur ini. Kisahnya ini Umar bin Khattab pada suatu ketika dia punya kebun yang sangat indah sekali di Khaybar. Jadi ada di Khaybar itu daerah itu sekitar tepinya Mekah itu ya, Madinah itu. Dia punya kebun yang sangat luar biasa. Biasalah Umar ini kan berasal dari Mekah ya kan. Mekah itu kan padang tandus. Apa kita lihat Mekah itu pasir-pasir ya semua ya kan. Itu padang tandus luar biasa. Begitu dia hijrah ke Madinah, dia mendapatkan harta rampasan perang itu berupa kebun yang sangat indah sekali, namanya Khaybar. Di Khaybar itu kebunnya indah luar biasa, sehingga ketika itu saking indahnya dinikmatilah oleh Umar bin Khattab ini. Duduk di dalam itu ada air mengalir macam kita di kebun sawit sana lah ya kan. Ada air, ada sumur ya kan, ada macam di Arau kan, ada air terjun ya kan. Saking menikmatinya Umar ketika itu terlewat dia sholat asar. Maksudnya sholat asarnya itu yang mestinya jam 4 sekian lah gitu ya, jam 3.30 kita sekarang ya kan, terlewat oleh Umar. Terlewatnya tak banyak pula dah. Terlewatnya hanya 30 menit aja. Saking dia menikmati kebun keliling, tengok kurma, indah sekali, lebat buah ya kan. Tengok air mengalir luar biasa. Terlewatlah Umar sholat asarnya hanya beberapa menit saja, sehingga dia tidak ikut sholat berjamaah. Masya Allah Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Umar ketika itu? Maka dia langsung mewakafkan harta yang dia miliki itu. Apa sebab? Ya Allah saya takut ya Allah, harta ini nanti yang sering melenakan saya. Saya masuk ke sini lupa, tertinggal lagi sholat berjamaah saya. Maka Bapak Ibu, kalau kita punya harta, ini saja sering, kalau kita punya harta terlalu mencintainya, biasanya kita sering lupa apa itu, ya kan? Maka kalau punya sesuatu itu jangan terlalu mencintai. Kalau punya cincin itu sekedar aja lah kan. Jangan dicintai betul-betul cincin itu kan. Sekedar tengok, udahlah ya kan. Kalau ada orang minta kasih. Mau ada apa kita punya ya kan? Punya barang bagus namanya, jangan terlalu mencintai. Apa sebab? Kalau kita sudah terlalu mencintai, kita sering lupa padanya. Maka ada beberapa kelebihan para sahabat. Kalau sudah terlalu mencintai, dah kasih aja sama orang lain. Apa sebab itu yang membahayakannya? Maka saya sering kalau kendaraan itu, kalau digores orang gores, saya tahu marah. Apa sebab? Saya belajar supaya tak terlalu mencintai barang tersebut. Karena kalau sudah terlalu mencintai, bahaya kita. Kalau istri pun gitu ya kan, jangan terlalu cinta, betul ya kan, bahaya kalau cinta, betul, ya kan? Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, cintanya sekedar kalau dengan manusia, kalau dengan Allah barulah kita cinta sungguh-sungguh.